Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Isna Mahfini Nurjana dari SD Negeri 4002 Majenang, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4 berisi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Menurut filosofi KHD, pendidikan adalah tempat kesemuanya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi orang lain, kolaborasi antar guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak yaitu mewujudkan murid yang berkarakter, berpikir kritis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Budaya positif. Dari tahapan Bagja akan memunculkan kebiasaan positif atau budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif, diperlukan peran guru dalam kelas, keyakinan kelas, serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Upaya mengomunikasikan perilaku yang efektif antar orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, serta manajer. 5 kebutuhan dasar manusia meliputi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasa, kebebasan, serta kesenangan. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan murid dalam membentuk budaya positif. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para murid. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas antara lain: yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid, menciptakan komunikasi segala arah antar guru dan murid, membiasakan disiplin positif. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pertama, hal yang menarik adalah materi modul 1.1 sampai 1.4 ternyata saling terkait dan berkesinambungan. Hal yang terduga adalah setiap guru harus bisa memposisikan dirinya pada suatu masalah. Setiap masalah hanya butuh solusi, bukan hukuman, dan setiap tindakan adalah pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari ini? Setelah belajar ini, saya berpikir bahwa untuk budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang diyakini bersama.
Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin. Sehingga saya perlu mengubahnya menjadi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan pelanggaran atau indisiplin siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang, sikap saya terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu memberikan disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi dulu sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisiplin murid. Karena dengan menerapkan diri sebagai manajer, itu akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling Anda sering pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sedang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar, walaupun hasil yang diharapkan kurang maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan kontrol sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi, dan rasa bangga dengan diri saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi jika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, ada tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah sadar menerapkan konsep segitiga restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan kebaikan atas kesalahannya, berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Yang kedua, kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Salam dan bahagia.